Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Kholis Muhyiddin dari Manajemen S1 Mata Kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan, kemarin saya memilih tema agama dan ilmu pengetahuan. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang agama dan ilmu pengetahuan. Langsung saja, ada tiga pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada penjelasan konsep, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada refleksi. Penjelasan konsep di sini berisi tentang konsep awal agama dan ilmu pengetahuan yang akan saya bahas dengan baik. Yang kedua ada implementasi, pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun dengan matang tentang agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Langsung saja yang pertama penjelasan konsep agama dan ilmu pengetahuan. Pengertian agama dan sains atau ilmu pengetahuan. Agama bagi manusia merupakan sebuah pedoman dan petunjuk yang akan menjadi sebuah kepercayaan bagi pemeluknya, sesuai dengan fitrahnya yang dibawa sejak lahir. Di antara kefitrahan yang melekat pada diri manusia, di antaranya fitrah agama, fitrah suci, fitrah berakhlak, fitrah kebenaran, hingga fitrah kasih sayang. Sedangkan sains bagi manusia adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dikembangkan hampir sepenuhnya berdasarkan akal dan pengalaman dunia secara empiris. Kajian terhadap sains dan agama mesti harus ditelaah dengan mendalam karena persoalan agama sudah menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Hubungannya agama dan ilmu pengetahuan ini saling terkait. Jadi ketika kita mempelajari agama, kita juga harus mempelajari ilmu pengetahuan karena saling berhubungan dan saling keterkaitan. Salah satu fenomena yang terjadi ketika sains dengan agama bertentangan berawal dari peristiwa ketika ada pemimpin gereja yang mengecam teori Galileo terhadap sistem tata surya dan teori Darwin tentang evolusi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan isu ilmiah. Padahal pemimpin gereja tersebut tidak memiliki potensi dalam hal tersebut. Nah itu ketika agama dan ilmu pengetahuan tidak sejalan, maka akan terjadi bentrokan. Yang kedua yaitu implementasi. Di sini ada relasi agama dan sains. Relasi antara agama dan sains memang begitu kompleks. Seiring dengan berjalannya sains modern yang selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Relasi antara agama dan sains ini akan saya bahas menjadi dua pola interaksi. Ya, dua pola dasar. Yang pertama ada pola integrasi dan yang kedua ada pola non-integrasi. Relasi antara agama dan sains memang begitu kompleks seiring dengan berjalannya sains modern yang selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Pertama, pola integrasi. Salah satu contoh yang paling nyata tentang agama yaitu mengenai ilmu falak, yang akhirnya menjadi integratif mutualistik antara agama dan sains di masa klasik hingga masa modern sains saat ini. Hal ini terbukti dari tercatatnya ilmu falak oleh sejarawan bahwa para ilmuwan Muslim telah mengeksplorasi ilmu falak yang sudah terbukti menyumbangkan kontribusi terhadap ilmu falak modern ini. Sebagian besar para ilmuwan Barat melihat kontribusi tersebut menjadi suatu realitas sejarah yang tidak bisa dibantah. Salah satu contohnya adanya teknologi modern dengan adanya integrasi antara agama dan sains yaitu seperti halnya penetapan awal Syawal dan awal Ramadan yang kerap terjadi perbedaan dalam beberapa kalangan belakangan ini. Setelah itu adanya penetapan kalender Hijriah, ada penetapan Ar-Rakibat. Itu adalah adanya integrasi antara ilmu agama, antara agama dan ilmu sains. Ketika
Karena penetapan arah kiblat sendiri sekarang sudah menggunakan alat yang begitu canggih. Begitu halnya dengan penetapan awal Ramadan atau awal Syawal itu juga sudah menggunakan alat teknologi atau ilmu sains seperti teleskop. Yang kedua yaitu pola non-integrasi. Pola non-integrasi di sini adalah dengan adanya sikap independen. Salah satu contohnya, sikap independen yang terjadi antar agama yaitu fikih dengan sains. Misalnya, dalam pelestarian lingkungan hidup, dalam berbagai ajaran agama, terutama fikih klasik maupun fikih modern, terdapat beberapa bab yang menerangkan mengenai kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan ataupun lingkungan kebersihan badan. Misalnya, bab bersuci atau taharah. Itu. Jadi kalau non integrasi banyak contohnya. Yang ke selanjutnya yaitu implementasi sains era modern. Dari ranah sains modern ada anomali-anomali yang sekarang banyak dikritik tidak hanya oleh kalangan agamawan tetapi juga oleh para saintis sendiri. Anomali sains modern meliputi positivistik, atomistik, egoistik, alienatif, dan interest. Dari 5 anomali sains modern tersebut, yang pertama ada anomali positivistik. Anomali positivistik ini berarti mereka hanya percaya semua yang ada faktanya dan semua yang masuk akal. Berarti ketika itu tidak ada faktanya atau tidak terbukti konkretnya dan tidak masuk akal, maka mereka tidak akan percaya. Ini adalah sains di era modern. Jadi mereka akan menyambungkan antara agama dan sains modern itu sesuai dengan akal mereka, masuk akal atau tidak. Oleh karena itu, sains barat dikenal tidak terlalu menerima hal-hal yang metafisik. Misalnya, jika ada ilmu-ilmu yang cenderung goib, spiritual, yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia, atau yang berupa ilmu metafisik, maka mereka tidak akan percaya. Nah, itu adalah anomali sains modern yang pertama. Yang kedua yaitu atomistik. Atomistik yaitu cara berpikir yang parsial atau sepotong-sepotong. Jadi yang menguasai ilmu biologi tidak tahu menau dengan fisika, tidak tahu menau dengan hukum dan lain sebagainya. Jadi dia tidak ada kesadaran yang meluas, tetapi mendalam. Karena dia hanya mendalami satu bidang ilmu saja. Misalnya, ketika orang sains modern cuma mendalami ilmu tentang keanekaragaman hayati saja. Setelah itu, dia tidak mendalami ilmu yang lainnya. Nah, ini anomali yang pikirannya atomistik atau cara berpikir yang sepotong-sepotong. Tuh. Karena orang tersebut hanya mendalami satu bidang ilmu saja. Berbeda, salah satu contohnya kita analogikan dengan dokter umum dan dokter spesialis yang mana ketika kita ketahuan lebih mahal dokter spesialisnya berbeda dengan ketika hendak menghadapi hidup ini yang sifatnya plural tidak hanya satu dimensi. Maka cara berpikir atomistik ini sering menimbulkan konflik. Karena adanya atomistik ini biasanya akan timbul adanya fanatisme yang itu antara golongan satu dan golongan yang lainnya tidak akan saling menerima. Yang ketiga ada egoistik. Egoistik di sini adalah pokoknya yang benar hanya ilmu menurutnya dan yang lain disuruh ikut versinya dia. Barat misalnya dengan sains ilmiah atau tidak ilmiah maunya digunakan standar untuk apa saja. Jadi egoistik ini ya seperti ego. Ketika anomali sains modern egoistik, maka dia akan membenarkan ilmu yang dia pelajari saja. Ketika ada ilmu lain yang tidak dia pelajari, maka ilmu tersebut akan dianggap salah. Selanjutnya yaitu alienatif adalah membuat manusia seperti alien atau mengasingkan diri. Misalnya manusia jadi seperti robot, manusia tidak punya perasaan. Nah, itu adalah orang-orang sains modern. Yang kelima atau yang terakhir
yaitu interest adalah kepentingan-kepentingan. Misalnya ada banyak kepentingan yang menggiring sains, tidak sekedar sains untuk keilmuan belaka, tetapi untuk kepentingan politik yang membawa sains sesuai posisi politiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi sendiri dari penjelasan di atas disimpulkan mengenai relasi antar agama dan sains. Model pertemuan sains dan agama modern ini sebetulnya bisa kita lihat dari beberapa penjelasan. Yang pertama, di sini ada 7 penjelasan. Yang pertama ada similari. Similari yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama. Jadi similar ini seperti namanya sendiri yaitu persamaan, maka adanya persamaan konsep-konsep agama dengan sains. Misalnya, menganggap bahwa roh sama dengan jiwa. Superego disamakan dengan kolbu. Mencairnya es di kutub di masa lalu sebagai banjir Nabi Nuh. Nah, itu semuanya keilmuannya disamakan. Yang kedua yaitu paralelisiasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Al-Quran dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj paralel dengan perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan rumus fisika. S sama dengan V kali T. Itu contohnya. Nah, rumus fisikanya kan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Paralelisasi sering dipergunakan sebagai penjelasan ilmiah atas kebenaran ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menyebarkan syair Islam. Itu. Yang ketiga ada komplementasi, yaitu antara sains dan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Misalnya, manfaat bulan Ramadan untuk kesehatan dijelaskan dengan prinsip-prinsip dietari dari ilmu kedokteran. Itu kalau kedokteran kan puasa bisa digunakan sebagai ajang diet, terus supaya sehat. Contohnya lagi, kan contohnya lagi seperti halnya ketika mau operasi kan disuruh puasa kayak gitu. Itu adalah komplementasi antara sains dan ilmu antara agama dan ilmu kedokteran. Yang keempat ada komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya teori motivasi dari psikologi dibandingkan dengan konsep-konsep motivasi yang dijabarkan dari ayat Al-Quran. Yang kelima, induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh teman-teman empirik. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik atau gaib. Teori mengenai adanya sumber gerak yang tak bergerak dari Aristoteles misalnya merupakan contoh dari proses induktifikasi dari pemikiran sains ke pemikiran agamis. Contoh lainnya adalah adanya keteraturan dan keseimbangan yang sangat menakjubkan di alam semesta ini. Yang keenam, adanya verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, penelitian mengenai potensi madu sebagai obat yang dihubungkan dengan surat An-Nahl, di mana An-Nahl artinya kan lebah. Khususnya ayat 69, yaitu dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, ini diverifikasi lewat Al-Quran. Jadi ilmu sains, penelitian-penelitian ilmiah tersebut dibuktikan kebenarannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adanya teori fiksisme dari Aristoteles tentang penciptaan manusia yang sama dengan Al-Quran. Fiksisme adalah teori tentang keanekaragaman kehidupan di bumi yang menegaskan bahwa spesies yang ada saat ini identik dengan spesies masa lalu dan keluar sudah beradaptasi dengan lingkungan tanpa mengalami perubahan. Fiksisme menentang evolusionisme karena evolusionisme adalah gagasan bahwa spesies saat ini muncul dari transformasi bertahap yang dialami oleh spesies leluhur dan spesies yang punah. Nah, ada
fiksisme tersebut, seseorang dapat mempertahankan kepercayaan kreasionis dengan berpikir bahwa dunia yang diciptakan Tuhan adalah dunia lain yang jauh lebih baik. Sedangkan kaitan teori fiksisme dengan agama, terkhusus agama Islam, terdapat kesimpulan dari beberapa ayat yang sudah saya jelaskan di makalah yang lalu. Dari firman Allah di atas menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari dua bahan utama, yakni tanah dan air. Dan dari hal itu pula menegaskan bahwa sekalinya diciptakan manusia, maka seterusnya tetap menjadi manusia, tidak dapat berubah bentuk. Jadi kalau manusia tetap manusia, itu adalah teori fiksisme. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai agama dan ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.